Bismillahirrahmanirrahim. Atani atin hadis nomor 13. Atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani tekoni ing ingsun sapa atin malaikat kang tumeka. Nabi didatangi malaikat ya. Mirabbi saking ngersani pangeran ingsun. Malaikat itu diutus oleh Allah. Untuk apa? Fa'ahbaruni mongko awe habar sapa malaikat ni ing ingsun. Malaikat itu mengabarkan kepada saya. Mengabarkan apa? Man shalla annahu man mata min ummati. Annaus de kelakuan ikuman utai sapane wong iku mati sapa man min ummati kang tetep saking umat ingsun. Malaikat memberi kabar bahwa siapapun dari umat saya ya, kita ini semua yang mati, kalau dia mati la yusyriku hali ora musyrik, ora nyekutuaken sapa man billahi kelan Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji. Dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Jadi ini kabar gembira. Ini kabar gembira untuk semua kita umat Islam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan ketetapan. Siapapun di antara kita ya, kita semua ini umat Muhammad ini, siapa di antara kita yang mati dalam keadaan beriman ya, tidak musyrik, maka dia dijamin masuk surga ya. Kamu kita ini dijamin masuk surga, jangan khawatir. Ada orang menjadi pesimis, wah Islam itu repot, berat, ancamannya neraka. Tidak, neraka itu untuk orang yang durhaka. Kalau kita orang yang beriman ini, kita semua ini umat Muhammad ini, kabarkan pada mereka bahwa kita ini dijamin masuk surga. Kita ini sudah dijamin masuk surga, jangan khawatir. Selama kita mati tidak musyrik ya. Selama kita beriman pada Allah pasti masuk surga. Perkara dia punya dosa ya masuk neraka dulu, itu soal lain ya. Tapi selama dia masih punya iman, dia dijamin pasti masuk surga. Walaupun mungkin masuk neraka dulu kalau dosanya tidak diampuni oleh Gusti Allah. Jadi jangan kecil hati gitu. Jangan umat Islam kamu berkecil hati. Jangan kita sedih ya. Berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga sudah. Pasti ya. Semua orang Islam mati beriman dijamin masuk surga walaupun dosa besar ya. Fakultu ngejab ingsun, maksudnya ya fakultu ini rawinya ini. Fakultu ngejab ingsun wa in zana senajan zina sapa man, wa in saraka senajan nyolong sapa man. Rawinya ini masih enggak yakin. Sehingga waktu Nabi menyatakan semua masuk surga, dia masih tanya, Nabi, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, gimana? Orang Islam tapi mencuri, orang Islam tapi berzina. Qala, Nabi menjawab, wa in zana wa in saraka. Ya, tetap masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya. Artinya dosa besar menurut kita keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dosa besar itu tidak menghalangi iman. Jadi orang melakukan dosa besar, pelacur, pencuri, itu tetap dihukumi Islam ya. Dosa besar tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Selama dia masih muslim, walaupun dia penjahat, walaupun dia pemabuk ya. Di sini disebutkan contoh wa in zana wa in sariqah. Ya. Oh, qultu ini Nabi. Fakultu saya mengatakan wa in zana wa in sariqah, meskipun mencuri, meskipun berzina. Faqala dia menjawab,
Malaikat tadi menjawab, wa in zana wa in syaraka. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, PSK, tetap masuk surga. Islam itu mudah, jadi jangan dibikin takut. Walaupun orang berdosa besar, selama dia masih iman kepada Allah, selama dia tidak musyrik, dia masih punya harapan untuk masuk surga. Kenapa di sini disebutkan contoh meskipun zina, meskipun mencuri? Sebab ini dosa yang paling gede ini. Zina ini kan dosa besar, mencuri juga dosa besar. Orang walaupun dosa besar masih punya harapan masuk surga. Ya, jangan kamu putus asa. Walaupun seandainya diri ini banyak dosa, ya, jangan kamu merasa wah saya nggak mungkin masuk surga, dosa saya terlalu besar. Tidak ada itu. Bagi Allah tidak ada dosa yang terlalu besar, ya. Sebesar apapun dosa kita, lebih besar, jauh lebih besar ampunannya Gusti Allah, ya. Jangan khawatir, ya. Ini orang Islam harus optimis, ya. Kita semua insya Allah calon penduduk surga. Amin Allahumma amin. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih. Diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i, ya. Selama orang itu punya iman, kita dijamin oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Lah kalau dosanya besar, ya kalau dosanya besar mungkin ada hitungannya dulu, dicuci dulu, ya, dihukum dulu. Tetapi mungkin juga kita nanti dibebaskan karena ada syafaat Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang berdosa besar jangan khawatir. Jangan sedih, jangan putus harapan. Sebab kita seandainya tidak masuk surga karena amal kita, kita masih bisa berharap pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya perbanyak baca sholawat, ya. Atani atin. Hadis selanjutnya nomor 14. Atani tekoni ing ingsun sopo atin wong kang teko. Maksudnya malaikat min indi rabbi saking ngersani pangeran ingsun. Ada malaikat datang diutus Allah azza wa jalla. Faqala mongko dawuh sinten atin, malaikat itu berkata, man shalla alaika, man tesapane wong iku sholat. Maca sholawat sapa man alaika ing asih panjenengan. Siapa baca sholawat padamu wahai Nabi Muhammad, min ummatika saking umat panjenengan sholatan ing sholawat. Kadaba mongko nulis sapa Allah lahu maring man biha kelan mungkun sholawat asra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Orang baca sholawat, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebaiknya sholawat itu ditambahi wasallim, sholli wasallim. Karena apa? Karena di Al-Quran Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi sebaiknya sholawat itu ditambah salam. Jadi shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau sholawat itu yang bagus Allahumma sholli wasallim, ya. Walaupun boleh juga sholawat sallallahu ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Tetapi yang lebih bagus sholawat itu digandeng dengan salam, sholli wasallim, ya. Ini bacaan sholawat ini usahakan setiap hari minimal 313 kali, ya. Sesuai jumlah syuhada perang Badar, syuhada Uhud 313 kali. Siapa orang baca sholawat 313 kali, maka dia akan dimudahkan semua urusan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setiap hari usahakan kita jangan kurang baca sholawat dari 313 kali, ya. Sholawatnya boleh apa saja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh. Tetapi hendaknya kita baca sholawat setiap hari minimal 313 kali. Siapa orang baca sholawat 1 kali saja, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaih, 1 kali saja, maka Allah akan
kataballahu nulis sapa Allah lahu maring man biha kelawan salat asra hasanatin ing 10 kebagusan. Satu sholawat saja walaupun pendek, sallallahu alaihi Muhammad, kamu dapat 10 pahala. Ini minimal ya. Pada kemarin dikatakan dalam hadis satu kebaikan itu dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat ya. Innal hasanat bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Orang baca sholawat itu, baca buat kebaikan apapun, apalagi sholawat, pahalanya minim 10 kali sampai 700 kali ya. Kan enak toh nggak bayar sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, enteng. Kita setiap pada sholat baca sholawat sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, atau sholawat yang lebih panjang, Allahumma sholli sholatan kamilah, sholawat nariyah, sholawat munjiat, atau hari ini kita sering baca sholawat tibbil qulub ya. Pada musim pandemi, pada musim penyakit seperti ini dianjurkan memperbanyak baca sholawat. Menurut Imam Ibnu Hajar ini ulama yang keluarganya jadi korban taun. Zaman dahulu itu taun. Ya seperti corona gini, wabah, orang ribuan mati orang. Imam Ibnu Hajar itu anaknya 3 meninggal karena taun. Sampai Ibnu Hajar mengarang satu kitab namanya Badlul Ma'un ya, membahas tentang masalah taun, masalah wabah. Kesimpulan Imam Ibnu Hajar bahwa hal yang paling bermanfaat ketika musibah taun seperti hari ini, yang paling berfaedah, yang paling berkhasiat, manjur, membentengi diri adalah salah satunya membaca sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap hari saya anjurkan semua baca sholawat tibbil qulub itu. Saya sendiri baca sholawat tibbil qulub sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 90-an saya dijazai oleh orang tua saya juga baca sholawat tibbil qulub, oleh paman saya juga disuruh baca setiap ada sholawat tibbil qulub supaya sehat, supaya awet ya. Enggak gampang sakit ya. Saya setiap hari alhamdulillah baca sholawat tibbil qulub, baca sholawat nariyah ya. Ini salah satu sholawat yang perlu kita perbanyak ya. Ada 3 sholawat yang minimal populer itu. Sholawat munjiat ya, sholawat munjiat. Ayah saya itu wiritannya sholawat munjiat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Sholawat munjiat ini sholawat yang juga dianggap atau diyakini oleh ulama sebagai sholawat yang sangat manjur, sangat makbul ya, mujarab. Siapa orang punya hajat baca sholawat munjiat pada malam Jumat 1000 kali, insya Allah 99% kalau dia sungguh-sungguh dikabulkan oleh Allah ya. Jadi kalau kamu ada hajat, mau apa, mau ingin ini, ingin itu, baca sholawat munjiat malam Jumat 1000 kali ya. Itu insya Allah tembus, kabulkan oleh Allah ya, kalau bacanya sungguh-sungguh ya. Begitu juga sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini disebut nariyah itu kenapa? Bukan nariyah itu bukan neraka. Ada orang Mesir dulu di sini, kita baca sholawat nariyah, dia tanya, kenapa? Dimana qara'ta sholat nariyah? Dimana la yakunu sholat jannawiyah? Kenapa kamu baca sholawat neraka? Kok bukan sholawat surga? Saya bilang nariyah ini bukan neraka. Nariyah ini istilah julukan. Sholawat ini sangat terkenal di Maghrib, di Maruku, manjur. Sehingga saking manjurnya itu seperti api yang melalap kayu. Jadi nari dari kata kayu yang dibakar oleh api. Jadi di daerah tandus ya, di daerah yang sangat kering, api itu ketika mengenai kayu langsung menyambar hutan habis, perumahan habis. Jadi kekuatan api itu dahsyat ya di negara yang panas. Lah, sholawat nariyah itu seperti itu. Artinya
Disebut naria ini karena efeknya itu sangat kilat, sangat cepat ya. Makanya dianjurkan baca sholawat naria. Saya menerima ijazah dari guru saya, dari guru-gurunya sholawat naria ini supaya dibaca setiap baca sholat 11 kali. Siapa orang baca sholawat naria, baca sholat 11 kali, insya Allah hidupnya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ekonominya, rezekinya, keluarganya, semua kebaikan hidupnya. Saya alhamdulillah sudah wiritan sholawat naria ini sejak tahun 92. Nah, sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2000, berarti sudah berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Hampir 30 tahun. Jadi amalan itu kamu harus punya amalan yang dibaca seumur hidup. Saya menerima dari ayah saya suratul Waqiah. Setiap hari suruh baca suratul Waqiah. Ya saya baca mulai dulu ketika saya masih mondok tahun 90-an. Ayah saya mengajari saya suruh baca surat Waqiah, sampai hari ini saya baca surat Waqiah. Jadi kita harus punya amalan yang kontinu, yang konsisten, yang dibaca terus menerus sepanjang tahun ya. Jadi termasuk amalan yang diajarkan orang tua saya, Yasin, Waqiah, Tabarok. 3 surat ini surat penting ya. Yasin itu qalbul Quran, jantung Al-Quran itu Yasin. Yang kedua Al-Waqiah. Waqiah itu surat kaya ya. Suratul Ghina, surat untuk rezeki, kemudahan ekonomi ya. Karena yang beri rezeki itu hanya Allah. Usaha itu kan hanya bentuk-bentuknya aja. Rezekinya Allah. Maka supaya tidak pernah putus rezeki, baca surat Waqiah. Ayah saya dulu mengajari saya begitu. Ayah saya itu bilang, "Nak, ayahmu ya, aku seperti ini 2," kata ayah saya. Barokah guru. Jadi ayah saya itu saya sangat meyakini doa guru. Ayah saya muridnya Kiai Romli Tamim. Kiai Romli Tamim itu mursyid thariqah di Jombang. Itu kata ayah saya, guru saya itu wali katanya. Jadi ayah saya itu sangat meyakini gurunya, sehingga setiap tahun saya pasti jajak ziarah ke sana di Jombang, di Peterongan. Ini muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Jadi ayah saya muridnya Kiai Romli Tamim. Kiai Romli Tamim muridnya Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan muridnya guru-gurunya seperti Syekh Khotib Minangkabawi dan seterusnya, Syekh Zaini Dahlan. Bersambung sanad ilmu kita sampai Rasulullah SAW. Jadi ilmu ini sambung menyambung gitu. Ayah saya wiritannya itu tadi, Waqiah, Yasin, Tabarok, Al-Muluk, supaya kita diberi husnul khotimah dan selamat dari siksa kubur. Nah, ini surat Al-Mulk. Ini 3 surat penting. Terus sholawatnya, kalau ayah saya sholawatnya sholat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Sholat munjiat perlu ya baca. Begitu juga sholawat nariyah. Saya mengamalkan sholawat nariyah sekian tahun. Setiap hari saya berusaha baca minimal kalau bisa setiap baca sholat 11 kali. Kalau tidak bisa, ya sudah pagi sore. Pokoknya setiap hari minimal baca sholawat nariyah 11 kali. Apalagi orang yang berdagang ya, orang yang dagang ke pasar ya, ini sangat manjur ya. Orang yang berdagang itu salah satu jimatnya ya. Gak usah pesugihan, gak usah tuyul ya. Jimatnya orang wiritan dagang itu sholawat nariyah itu ya. Jadi kalau kamu ahli baca sholawat nariyah, dagang pun insya Allah laris, tani pun ya sukses, bidang apapun dimudahkan. Karena apa? Karena kita minta di situ pada Allah ya. Ya Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad. Kita mohon dengan sholawat itu tanhallu bil uqad, akan diudari, akan diudari bahasa Indonesia apa? Akan dibuka simpulnya itu. Jadi nisbatnya urip ini ruwet, kehidupan ini seperti benang ruwet, akan dipilah-pilah, akan dilepaskan ikatannya ya. Kesulitan hidup, problem hidupmu itu akan dilepaskan oleh Allah. Tanhallu bil uqad. Hidup ini kan ada kan seperti kebundel gitu, seperti tali itu, seperti benang itu sudah
ditali-tali, menjadi susah, begini repot, begini repot. Nah, dengan berkah sholawat insya Allah tanhallu biluqat, akan hilang semua kesulitan, ya. Ikatan-ikatan akan terlepas. Wa tanfariju bil kurab, kesusahan-kesusahan akan dibukakan, ya. Wa tuqdha bil hawaid, semua kebutuhan hajat kita dicukupi oleh Allah. Makanya kita baca sholawat nariyah, baca sholawat munjiat, ya. Baca sholawat tibbil qulub wa dawaiha. Shalli sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Tibbil qulub, dokter. Jadi Rasulullah sholawat ini adalah obat untuk hati kita. Wa dawaiha, ya. Jadi penyembuh dan sekaligus obat. Wa nuril absar, cahaya mata, wa dhiyaiha. Jadi akan menerangkan hidup, menerangkan mata kita, ya, menyehatkan, ya. Baca sholawat tibbil qulub. Kamu harus punya wiritan-wiritan ini, ya. Jadi santri harus punya amalan-amalan ini, baik itu sholawat, hizib, ya. Hizib juga penting, hizib Nawawi umpamanya, untuk melindungi diri. Hari ini kita ini pada situasi yang sulit. Satu sisi ada corona, nggak bisa keluar. Tapi kalau nggak boleh keluar, ekonomi macet. Akhirnya apa? Banyak kejahatan. Saya dengar sudah mulai banyak begal, ada pencurian. Nah, ini harus waspada. Nah, salah satu waspada kita dengan apa? Baca hizib. Hizib itu kumpulan doa. Ada hizib Nawawi, ada hizib Nasor, ada hizib Bahar, ada hizib Sakron, ya. Saya dulu di pondok, tirakat saya, wiritan saya ini hizib-hizib itu sampai 14 hizib. Ya hari ini paling saya baca Hizbun Nawawi dan Hizbus Sakron. Nah, intinya apa? Hizib ini kita mohon pada Allah untuk dilindungi, ya, anak kita, keluarga kita, ya. Hidup ini harus punya sandaran. Dan yang bisa disandari hanya Gusti Allah. Jangan pernah sandar pada manusia. Sandarlah hidup pada Gusti Allah, ya. Sholawat berbanyak, ya. Wa mahalan nglebur sapa Allah andu saking man asra sayyiatin ing 10 kesalahan. Faedahnya sholawat, ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man asra darajatin ing 10 derajat. Wa raddalan nolak sapa Allah alaihi ing siman mislaha ing padane mengkono niku asra sayyiat niku. Jadi kalau kita baca sholawat setiap hari, maka kita akan dapat pahala yang berlipat minimal 10 kali, ya. Ini istimewa, ya. Baca sholawat itu kan gampang tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil kerja bisa, sambil nyupir bisa, sambil nimbang beras bisa, sambil macul bisa, ya. Sholawat itu bisa dibaca di mana-mana, Siapa orang baca sholawat, maka Allah akan beri dia pahala 10 sampai 700, ya. 10 sampai 700 kali lipat, ya. Allah akan beri dia 10 pahala minimal, ditambah dihapus 10 dosa, ditambah ditingkatkan 10 derajat, ditambah lagi ditolak 10 kejelekan, ya. Nah, ini diantara faidah sholawat, ya. Dijauhkan dari kesusahan, dijauhkan dari bahaya, ya. Ini enteng sebetulnya. Cuma kenapa kita nggak baca, ya? Makanya di pondok kita di An-Nur ini sejak dulu, sejak zaman Mbah Anwar, pada sholat wiritannya setelah tasbih apa? La ilaha illallah. Terus sallallahu ala Muhammad. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini 3 ini wiritannya Mbah Anwar, ya. Kakek saya itu wiritannya itu. Jadi setiap baca sholat baca la ilaha illallah. Karena apa? La ilaha illallah ini penting, Rek. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga ini la ilaha illallah. Kalau kamu tidak punya ini tidak bisa masuk surga kamu. Ini kunci, ya, la ilaha illallah. Yang kedua sholawat. Bahkan dulu kakek saya itu kalau baca itu mesti 100-100. Jadi habis sholat jamaah itu bareng-bareng la ilaha illallah 100, sallallahu ala Muhammad 100, hasbunallah wa ni'mal wakil 100. Ini wiritannya wali-wali, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu wiritan paling top. Afdhalu dzikri la ilaha
illallah. Zikir tertop, paling top la ilaha illallah. Maka setiap saat biasakan baca la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kita termasuk, nanti ada hadis di bawahnya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya itu la ilaha illallah, dijamin masuk surga, dijamin. Makanya harus kita sering baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga kalau kita waktu dipanggil malaikat, maksudnya waktu dicabut nyawa, kita hanya ingat la ilaha illallah. Kalau kita mau mati masih diingatkan la ilaha illallah, sudah beres, dakhalal jannah, ya, garansi ini. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Makanya harus dilatih. Karena orang ini akan biasa dilatih dengan apa yang dia lakukan. Biasa meso ya, mati ini meso. Wan, cocok. Yang biasa meso. Orang ini akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kalau dia matinya biasa baca la ilaha illallah, hatinya ditancapkan, maka biasa orang itu kan ada thariqah. Thariqah itu wiridan la ilaha illallah, baca sekian kalinya. Ya kita itu sebetulnya amalan kita di pondok ini ya bagian dari thariqah itu, cuma enggak disebutkan aja. Ya orang thariqah itu wiridannya ya pada sholat baca la ilaha illallah, dilatih la ilaha illallah. Nah, khusyuk dilatih. Jadi la ilaha illallah ini harus dikonsentrasikan, ojo medoweh. La ilaha illallah. Jadi seakan-akan terbayang di otak hati kita ini tiada Tuhan selain Allah, itu menjadi roh dari hidup kita. Siapa orang la ilaha illallah menancap di hatinya, pasti masuk surga, pasti. Ya. Makanya pada sholat itu jangan lupa wiridan la ilaha illallah. Yang kedua sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini penting juga. Bahkan kalau kiai saya dulu wiridannya sallallahu ala Muhammad ini setiap hari 1000. Mbak Mahrus ini bacanya sholawat setiap hari 1000. Kalau hari Jumat 10.000. Wah, kalau kamu bisa ngamalkan ini hebat. Mbak Mahrus ini wiridannya satu hari sholawat 1000. Kalau hari Jumat 10.000 ya. Jadi sholawat ini perbanyak ya. Jadi hidup ini jangan dihabiskan untuk main game, untuk YouTube, untuk hal-hal yang remeh-temeh. Rugi ya, rugi. Ayo sholawat diperbanyak ya. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ini juga penting. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini wiritannya Imam Abi Hasan As-Sadzili. Sehingga beliau menyusun satu kitab namanya Sirrul Jalil fi khasiyati hasbunallah wa ni'mal wakil. Abi Hasan Sadzili mengarang kitab yang khusus menjelaskan faedah hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa orang baca hasbunallah wa ni'mal wakil sehari 450 kali, maka juga sama, akan dimudahkan semua urusan hidupnya oleh Allah. Jadi kalau bisa pagi sore wiritannya hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Pagi sore. Atau kalau dikumpulkan malam hari 950 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini akan membuka semua pintu yang tertutup. Ya. Siapa orang wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah akan buka semua pintu yang tertutup. Allah akan hilangkan semua kesusahannya. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di Al-Quran ada itu. Alladzina qala lahumun nas, itu riwayat sahabat Ibnu Mas'ud. Waktu sahabat itu dikepung musuh, disuruh takut. Kamu takut ya, jangan sembunyi. Innan nasa qad jama'u lakum, bahwa ini ada pasukan besar mau menyerang kita. Fakhshawhum, hendaknya kamu takut. Mereka tidak takut. Fazadahum imana, mereka malah tambah iman. Musuh berapapun kita tidak takut. Kita takut pada Allah. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah artinya kita dicukupi Allah. Cukuplah Allah pelindung kita. Kita tidak takut musuh, tidak takut Amerika. Hasbunallah. Hasbunallah. Kita ini dicukupi Allah. Cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil.
Dan Allah itu zat yang terbaik untuk kita berserah. Kita serahkan hidup ini pada Gusti Allah. Wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Karena mereka mengatakan begitu, fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka kemudian akan berbalik dengan nikmat Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Mereka tidak ada kena apa-apa. Jadi ancaman musuh tidak berarti bagi dia. Ya, makanya perbanyaklah wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jadi Allah sudah menjamin kalau siapa pasrah pada Allah pasti Allah cukupi dia ya. Jangan takut ya, hidup ini pasrahkan pada Allah ya. Makanya perbanyak wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau musuhmu akan merekayasa, musuhmu akan membuat tipu daya, jangan takut. Fa inna hasbakallah. Sesungguhnya Allah yang mencukupi kamu, ya. Fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah yang beri kamu kekuatan, pertolongan dengan pertolongannya dan orang-orang mukmin, ya. Jadi jangan takut ya. Hidup ini jangan takut ya. Serahkan pada Allah. Kita ini hidup menjadi lemah karena kita tidak bersandar pada Gusti Allah. Jadi lemah. Lalu kita sandar pada Allah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya, Allah Maha Perkasa ya. Jangan takut hidup. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jadi ini hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya sholawat ini ayo kita perbanyak. Sholat apa saja boleh. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat masyisiyah, ada sholawat badawi, ada macam-macam sholawat banyak. Imam Ismail An-Nabhani mengarang satu kitab namanya Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Khusus nerangkan macam-macam faedah sholawat ya. Ada juga satu kitab namanya kitab Sa'adatud Darain fi Shalah ala Sayyidil Kaunaini Wathaqalain ya. Jadi faedah sholawat itu banyak sekali ya. Akan membuat hidup kita jadi baik, rezeki lancar, tidak ada kesusahan ya. Barakah sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an-Nabi Talha. Hadis ke-15. Atuhibbu ayyalina qalbuk. Atuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atuhibbu ana ta demen sira ayyalina ing yen to dadi lemes apa qalbuka ati sira. Kalau kamu ingin hatimu menjadi lemes, ini hadis yang lain riwayatnya ada orang itu hatinya merasa kaku. Kan ada orang ini hatinya terasa gersang. Hidupnya itu penuh emosi, mokong, kudu gelut kayak gitu. Dikandani kudu ngamuk aja. Ada orang yang hatinya ini menjadi keras, membatu. Pikirannya tidak tenang, hatinya penuh kemarahan. Dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana sih saya ini kok hati saya terasa keras?" Ya, hati keras itu enggak mau nerima nasihat ya. Dituturi melawan, dikasih nasihat membangkang. Saya ini kok hati saya ini keras, seperti mau melawan aja. Nabi mengajarkan, kalau kamu kepingin hatimu lemas, kalau kamu kepingin hatimu jadi lembut, dilembutkan oleh Allah, ya. Waktu derikulan nemui siro hajataka ing hajat siro. Kalau kamu ingin hatimu jadi lembut, kalau kamu kepingin hajatmu dikabulkan Allah, irhamil yatim. Irham melasono siro al yatima ing anak yatim. Hendaknya kamu belas kasihan pada anak yatim ya. Jadi kamu harus belas kasihan sama anak yatim. Ini penting, kepedulian kita pada anak yatim ini penting ya. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Nabi mengatakan saya dan orang yang nanggung anak yatim seperti ini, kahataini. Rasulullah isyarat dua jari jejer. Saya dan orang yang nanggung anak yatim seperti ini, jejer.
Ini tingkatan tertinggi. Orang haji, orang puasa, orang sholat masuk surga. Tapi gak sampai segini. Yang spesial ini, pahalanya ini menanggung anak yatim. Allah merintah kita sedekah, zakat, haji, puasa. Tetapi ganjarannya surga. Kalau anak yatim ini spesial. Apa? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya kata Nabi bersama orang yang nanggung anak yatim seperti ini, cecer ya. Kahataini seperti dua jari. Jadi tingkatan tertinggi besok di surga itu bukan orang naik haji berkali-kali ya. Jangan salah paham. Ada orang haji 10-50 kali, umroh setiap minggu. Oh, salah. Kalau kamu tidak peduli anak yatim, haji berkali-kali pun tidak ada gunanya. Karena kamu dianggap sebagai pendusta agama ya. Orang yang dijamin masuk surga bersama Rasulullah itu bukan orang yang haji, orang yang menanggung anak yatim. Ana wa kafilul yatim, saya Nabi bersama orang yang nanggung anak yatim seperti ini di surga, jejer ya. Makanya besar pahalanya menyantuni anak yatim ya. Maka kita berusaha, ayo kalau bisa ada anak yatim sekitar kita, bisa kita asuh ya, kita angkat anak, atau kita kirim ke pesantren, kita biayai ya. Bisa juga kita ambil anak atau kita biayai, kita cukupi. Itu termasuk namanya wakafilul yatim, menanggung anak yatim. Berapa halanya itu besar, seperti ini. Besok jejer bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamsah ra'sahu. Wamsah lan ngusapo sira ra'sahu ing sira yatim. Jadi hendaknya kamu usap kepala anak yatim itu. Kamu usap, maksudnya belas kasihan, bukan diusap-usap, bukan. Maksudnya disayangi, diusap itu ibarat dari kasih sayang ya. Bukan diusak-usak, diusap. Diusap maksudnya kelembutan ya. Wa at'imhu min ta'amika. Beri dia makan. Wa at'imhu lan mangan aweh mangan sirahu ing yatim min ta'amika saking panganan sira. Hendaknya kamu beri dia makanan dari makananmu. Yalin, kalau kamu lakukan ini ya, kalau kamu belas kasih anak yatim, kau belaik dia, kau beri dia makan, yalin qalbuka, maka hatimu akan jadi lembut ya. Ngaji gampang, dituturi kena ngono loh. Ada orang enggak mau dituturi, dikandani bangkang, itu hatinya atos ya. Orang kalau hatinya keras, dikasih nasihat enggak bisa. Dituturi bangkang, hatinya penuh pemberontakan ya. Ini hati yang keras. Supaya lembut, santuni anak yatim, kasih anak yatim ya, sayangi anak yatim, beri dia makan. Yalin qalbuka, maka hatimu akan jadi lembut. Wa tudriku hajatak, dan kamu akan bisa wa tudriku lan bisa nemu sira wa tudrik ngaten. Jawab yalin wa tudrik, lan bisa nemu sira hajataka ing hajat sira. Kamu akan dimudahkan hajatmu oleh Allah ya. Kalau kamu nolong anak yatim, rezekimu tambah. Jadi kalau kamu ada kesulitan, ini ada saya punya teman pengusaha besar di Surabaya. Dia percaya hadis ini. Jadi kalau dia ada hajat, umpamanya dia mau buka perusahaan, maka dia itu nyari anak yatim. Nyari anak yatim, diajak pergi ke mall, disuruh ngambil barang apa saja nggak ditawar. Jadi kadang ya mobil mobilan apa, dia niat nyenengkan anak yatim. Tapi itu manjur ternyata. Jadi teman saya ini berhasil sukses ya, jadi pengusaha kaya di Surabaya. Asalnya itu dari bakul kerupuk, asalnya itu ider kerupuk ya, di pinggir jalan, makelar SIM, makelar STN, sampai jadi orang kaya. Nah itu dia percaya dengan ini. Dia bilang, saya ini berusaha untuk cari pertolongan Allah dengan mengasihi anak yatim. Memang di sini Nabi mengatakan begitu. Kalau kamu santuin anak yatim, kamu akan dikabulkan hajatmu. Ya, jadi kalau kamu punya, berilah anak yatim itu. Ya, apa yang kamu bisa, ya. Tidak harus mewah, tapi berusahalah menyantuni anak yatim.
Dan menyantunya nggak usah nunggu bulan suro. Biasanya kalau bulan suro baru santunan anak yatim. Anak yatim kan hidupnya bukan bulan suro, setahun. Ngapain kok hanya nunggu bulan suro? Ya sekarang, ya besok, ya kapanpun ya. Dan tidak usah dinaikkan podium. Nah itu kadang kasihan anak kecil dinaikkan podium, kasih santunan. Ya nggak usah dieksploitasi lah. Kita beri aja dia setiap bulan ya. SPP, beasiswa ya. Berikan anak yatim. Allah akan merahmati kita ya. Amin Allahumma amin. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Ittaqillah haitsu kunta. Ittaqi wa sira Allah ing Allah. Haitsu ma kunta ing dalem di panggonan kunta ono sira. Takutlah kamu pada Allah di mana saja ya. Dimanapun kamu berada ya. Di masjid, di pasar. Kita ini kadang taat pada Allah cuma kalau di masjid. Barang nang pasar uraan. Barang nang biskop pecicilan. Nah, Allah Nabi merintah kita taatlah pada Allah itu di mana saja. Bukan hanya di masjid. Kalau di masjid khusyuk. Barang dangdutan pencilaan. Dimanapun ada Allah ya. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, takutlah pada Allah. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi lan ngenut bureni sira. Susulkan as-sayyi'ata ing perkara ala pada kejelekan, al hasanata ing kebagusan. Tamhuha kang nglebur sira ha ing mengkono hasanah. Keliru. Tamhuha nglebur ha ing mengkono sayyi'ah. Jadi kalau kamu berbuat salah, berbuat dosa, itu segera susuli dengan kebaikan. Seperti kalau kamu mencoret tembok, coret, segera disetipu gitu, dihapus. Jadi kalau kamu habis berbuat dosa, berbuat baik, supaya apa? Ini menstabilo, mensetipu, menghapus ya. Sama dosa itu seandainya ini coret, kita coret, dihapus, disebut, Nah, hapusnya apa? Dengan kebaikan ya. Kamu maunya habis melakukan dosa, apalah, maka kamu lakukan kebaikan sebagai gantinya, ditebus ya. Habis melakukan ini, melakukan ini. Jadi biasakan selalu mengiringi kesalahan dengan kebaikan, supaya kebaikan ini melebur ya. Kamu habis dugem umpamanya, besoknya tahajud semalam suntuk, nah, kan ijol, diganti gitu. Kamu habis maksiat ini, diganti kebaikan ini. Hendaknya semua amalan itu diikuti dengan yang baik. Jadi kalau kamu habis berbuat dosa, habis pacaran, besok baca Quran, disusuli. Ada seorang sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat ini gemes lihat tetangganya cantik, tiba-tiba dicium. Wah, sampai cium dia ngaku, Nabi, saya berbuat dosa. Apa? Aduh, saya tadi nyium itu Marlena. Nabi bilang wudhu lah. Nah, disuruh wudhu supaya dosamu rontok. Nah, jadi gitu. Jadi berbuat salah, habis berbuat salah, lakukan kebaikan. Ya, jangan berbuat salah terus berbuat salah. Lah, ini kan tidak ada imbangannya. Jadi imbangi semua perbuatan salah dengan kebaikan. Kalau kamu habis berbuat dosa, lakukan kebaikan sebagai gantinya, sebagai peleburnya ya. Supaya bisa menghapus, supaya imbang. Jadi besok kalau ditimbang itu supaya imbang. Salah dengan pahala ini supaya imbang. Lah kalau dosa terus pahalanya nggak ada, ya jelek nanti ya. Imbangkan. Kalau berbuat dosa, lakukan kebaikan ya, supaya bisa menutupi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang bagus. Wa khaliqin nasa wa khaliqlan nyerawu ngono sira, berakhlaklah, bergaullah annasa ing manungsa bi khuluqin kelawan akhlak hasanin kang bagus ya. Maksudnya khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ini perlakukan orang dengan yang terbaik ya. Kenapa sih kok di sini Rasulullah SAW sudah memerintahkan bertakwa, masih ditambah suruh berbuat baik. Padahal takwa ini harusnya mencakup berbuat baik pada orang. Karena kalau orang itu takwa pada Allah,
ya, maka dia tidak boleh berbuat jahat pada orang lain. Sengaja di sini oleh Kanjeng Nabi ditambahi, dijelaskan bergaulah dengan akhlak yang bagus supaya jangan ada salah paham. Kadang ada orang ini pada Allah bagus, sholatnya rajin, ya, tahajudnya rajin, tapi mulutnya tajamnya kayak silet, tidik-tidik, matamu meso-meso, suka maki lah, ini nggak imbang, ini jelek ini. Dia tahlilan sergap, tapi judesnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Nah ini nggak bagus. Hubungan baik ini ya kepada Allah juga kepada manusia. Jangan hanya baik pada Allah. Sembahyang sergap, tapi jahat pada tetangga. Tidak ada gunanya kamu. Sholatnya bagus, tapi pelitnya minta ampun. Nah ini apa bagus ini. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang bagusnya. Akhlak yang bagus atau husnul khuluq. Ada Rasulullah SAW. Termasuk husnul khuluq itu ya kemarin, maafkan orang yang berbuat salah. Jangan jadi orang yang pendendam. Nah itu termasuk husnul khuluq. Terus murah hati, ya, suka memaafkan, suka mengampuni, suka memberi, dermawan, nah, sambung kepada yang tidak sambung. Itu adalah husnul khuluq, ya. Husnul khuluq itu i'ti man haramak, berilah orang yang tidak memberi, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berbuat zalim padamu, ya. Wasil man qata'ak, sambunglah orang yang memutus hubungan. Orang yang gak nyapa, sapalah. Orang yang gak wawuh, sapalah, ya. Itu husnul khuluq, ya. Itu keluhuran budi, ya. Jadi sehari-hari hidup kita usahakan, ya, jangan pernah berniat jahat pada orang lain, pada siapapun, ya, pada makhluk Allah siapapun. Jangan punya keinginan berbuat jahat, ya. Bahkan Imam Ghazali mengajarkan setiap pagi hendaknya kita itu niat untuk tidak berbuat zalim pada siapapun. Kita niat untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat jelek pada siapapun, ya. Dan kita bersiap untuk memaafkan siapapun, ya. Jangan menjadi pendendam, ya. Orang ini kalau pendendam hidupnya tidak bisa tenang, ya. Jadi jangan kamu bakar musuhmu sedemikian panas sampai kamu sendiri yang gosong. Nah, kalau kamu dendam panas, orangnya senyum kamu panas, gosong kamu, ya. Kamu sakit sendiri, ya. Bergaulah dengan akhlak yang baik kepada siapapun, ya. Bahkan kalau perlu pada musuhmu, ya. Berbuatlah baik pada siapapun meskipun pada orang yang memusuhimu. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu tidak pernah bermuka masam, ya, pada siapapun. Beliau menunjukkan sikap menyenangkan, walaupun mungkin hatinya nggak senang, ya. Tunjukkan bahwa kita ini lebih dewasa gitu loh. Jangan ngamuan. Ketemu orang mau cucu mendelik, kayak apa itu, kayak kucing aja, ya. Kucing ngamuk mendelik, ya. Tunjukkan bahwa kita ini bisa memaafkan, ya. Jangan pernah mendendam pada siapapun. Rawahu Tabrani. Terakhir hadis nomor 17, ittaqillah wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ittaqi takwa wedi sira kabeh Allah ing Allah. Takutlah pada Allah. Alhamdulillah. Wala tahqiranna lan ojo ngino temen siro, jangan meremehkan. Jangan pernah meremehkan minal ma'rufi saking penggawe bagus sayan ing suwi-wiji. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, ya. Kebaikan itu sekecil apapun lakukan, ya. Tidak harus besar-besar, ya. Sedekah tidak harus jutaan, sekecil apapun, ya. Lakukan kebaikan itu semampumu, sekecil apapun yang bisa kamu lakukan. Jangan diremehkan. Walau antufriqa, senajan yen to ngesokaken sira min dalwika saking timbo sira
wadah air dalun timba fi ina il mustaqi ing dalam wadahi wong kang jaluk ngombe. Walaupun yang paling remeh kamu tuangkan air, ada orang minta minum kamu tuangkan air, kan remeh lah. Sekecil apapun ya kebaikan, walau cuma nuangkan air ya, temannya minum kamu ambilkan. Ini biasa di Mekah, di Medina ada orang yang amal begini. Dia bawa apa? Dia bawa teko besar sama gelas kecil-kecil. Ada orang dikasih zam-zam gitu. Loh, itu amalan itu walaupun kelihatan cuma ngasih air, pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Jadi jangan diremehkan. Wa antal qahaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Wa antal qala in tetemu sira ahoka ing sedulur sira wa wajhuka lautai wajah sira ilaihi mari akha iku mumbasitun kang jembar. Contohnya juga kata Nabi, kalau kamu ketemu temanmu, wajahmu itu yang lebar, maksudnya senyum gitu. Kalau ketemu orang itu pasang wajah yang menyenangkan, ya. Jangan mencucu kayak curut. Nah, orang kok kayak setrika, mencucu segini. Ya. Kalau ketemu orang itu usahakan senyum mengembang, mata natap ya. Wajah cerah ya, itu sudah pahala ya. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Kamu senyum di depan temanmu itu sedekah. Jadi kalau kamu nggak punya duit, senyum aja. Senyum. Nah, di mana-mana senyum. Pondok ini harus semua senyum. Kamarmu tulisan area wajib senyum. Nah, yang tidak senyum dilarang masuk. Nah, biasakan lingkungan kita ini saling senyum ya. Akan menyenangkan. Kalau kamu ketemu orang senyum, pasti senang. Walaupun tidak cantik, tapi senyum, menyenangkan. Walaupun cuantik, cemberut, mencucut, males orang lihatin. Wajah kok kecut ya. Walaupun kamu nggak ganteng, ya memang wajah ini sudah dibagi Allah. Ada yang wajahnya hitam, ada yang putih. Itu kan sudah pembagian. Allah kasih kamu wajah itu ya kamu jangan iri. Kok wajah saya gini, kok nggak gitu ya. Itu sudah pembagian Allah. Allah memberi kamu wajah, yang harus kamu lakukan itu ekspresinya itu. Wajahnya nggak bisa dirubah. Wajah Fadli nggak bisa ditukar sama Roni. Ya sudah begitulah. Roni imut itu Amit. Wajah orang ini nggak bisa dirubah, nggak bisa ditukar. Orang ini wajahnya sudah pemberian Allah, tapi ekspresinya bisa diciptakan. Walaupun kamu nggak ganteng, tapi selalu senyum, wajahnya cerah, maka orang itu senang lihat kamu itu. Itu sedekah, nyenengkan orang itu sedekah ya. Walaupun kamu nggak ganteng, tapi wajahmu itu bersinar, terang, kelihatan hangat, orang akan senang, itulah ya. Itu sedekah. Wa iyyaka lan wadiyosiro wa isbalal izari lan ing nglembrehno sarung, nglembrehno celono. Ndak boleh kelembreh. Maksudnya ndak harus cingkrang, nggak harus sak dengkul kayak kebanjiran ngono enggak. Jangan kelembreh itu artinya jangan berlebihan dalam pakaian. Kayak bajunya manten itu, kamu tahu? Manten Eropa itu, sing kelambi ini diangkat wong telu itu. Tuh kayak burung merah ya, itu nggak boleh itu. Ya, itu isbal, berlebihan ya. Fa inna isbalal izar minal makhilah. Fa inna isbalal izari setune ngelembrehaken sarung iku minal makhilati saking sombong. Nah, jadi yang nggak boleh itu sombong, karena kan kain itu pada zaman itu mahal. Jadi orang yang pakaiannya kelembreh itu menunjukkan kesombongan gitu. Seperti dalam film-film itu loh, cobahnya Romawi yang berjuntai-juntai itu menunjukkan sombong. Makanya Islam melarang itu. Tapi tidak harus cingkrang, sak dengkul kayak banjir orang elek. Wala yuhibbu Allah, tidak disukai Allah karena itu sombong, menunjukkan sombong ya. Wa ini murun satamaka. Jadi yang nggak boleh itu sombongnya itu loh. Kalau celana panjang, sarung panjang tapi tidak sombong tidak apa-apa. Ada riwayat Abu Bakar itu sarungnya kelembreh, tapi Nabi mengatakan tidak apa-apa, dia kan tidak sombong ya. Imam Abu Hanifah juga begitu.
jubahnya kelembre, tapi dia tidak niat sombong. Memang ya orangnya potongannya begitu, pakaiannya kegedean ya nggak apa-apa. Tidak karena sombong ya. Wa ini mru'un lamun utai wong suci iku satamaka misui sapa imru'un ka ing sira. Wa ayyara kalan nyacat-nyacat sapa imru'un ka ing sira bi amrin kan perkara. Laisa kang ora ana amrun iku fika ing dalem sira. Kalau ada orang mencaci maki kamu tentang hal yang kamu tidak bersalah, kamu enggak ini dibilang begini, kamu enggak itu dibilang begitu. Kalau kamu dicela, dicaci maki dengan hal yang kamu sebetulnya tidak melakukannya, falatu ayyirhu, jangan dibalas. Ojo nyacat sirahu ing umrun bi amrin kan perkara huwa kang te umrun iku fihi ing dalem. Jangan kamu balas orang itu dengan cacian walaupun itu benar. Umpamanya kamu dicaci sebagai pembohong padahal dia pencuri. Jangan kamu balas, apa kamu pencuri, pembohong, pencuri, tidak usah. Kamu di pembohong, diam aja, matur nuwun. Nah, sudah selesai. Kamu maling, alhamdulillah. Jadi diam aja sudah, tidak usah dibalas. Maling, kamu copet, tidak usah. Ya, jangan kamu balas. Bajing, kadal, kodok, dino, apa lah ya. Tadi kebun binatang lah. Jangan kamu membalas cacian orang. Walaupun kamu itu pendek, mau diceluk bebek. Wongi dhuwur. Oh iya jerapah, enggak usah. Walaupun dia seperti jerapah, enggak usah dibalas ya. Jangan meladeni orang jahil ya. Maunya kamu ireng, diceluk black. Kalau diem aja ya, hanya aku ireng ya gak apa-apa. Jangan terus kamu balas kon kuning, kayak telek, enggak usah. Iya kon kuning, kayak tai, enggak usah ya. Tidak perlu membalas cacian dengan cacian. Wadak lan tinggal sirahu ing mengkono umrun yakunu mengkono apa wabaluhu dosane mengkono imrun niku seseorang itu alaihi ing atase wong. Jadi kalau kamu dicaci kamu enggak balas, dia dosa, kamu dapat pahala gitu loh. Jadi enggak usah balas. Wajru ta ganjarane mengkono imrun iku laka kudu sira. Kalau kamu dicela tidak membalas, dia yang mencela dapat dosa, kamu dapat pahala karena kamu bisa nahan diri. Wala tasubbanna lan ojo misui temen sira. Jangan sekali-kali pernah mencaci maki ya. Jangan mengumpat ahadan ing wong suci pada siapapun ya. Jangan suka memisuh, mengumpat, mencaci ya. Jangan mencaci siapapun. Ya kalau kamu gak suka diem aja lah. Gak usah terus kamu tunjukkan kebencian, gak usah ya. Apalagi hari ini kan banyak huak, banyak berita bohong ya. Orang saling salah menyalahkan, gak usah lah. Kita gak usah ikut-ikut ya. Ini kan ada kasus lockdown, ada kasus ini, kasus itu. Lebih baik kita diam. Ya kalau bukan ahlinya jangan kemudian bikin gosip ya. Dan jangan maki siapapun. Nah, tidak perlu. Nah, jangan mencela siapapun. Kalau kamu tidak suka, diam aja sudah ya. Karena apa? Kalau kamu mencela orang, dia juga punya mulut, dia akan mencela kamu gitu. Jadi kalau kamu lihat kejelekan orang, ya sudah diam aja. Karena apa? Orang lain juga punya mata, dan kamu juga punya kejelekan. Jangan dikira kamu baik terus. Jadi kalau kamu bisa melihat kejelekan orang lain, ingatlah orang lain juga bisa melihat kejelekan dirimu. Maka kamu tidak perlu maki orang. Karena apa? Kamu juga punya salah ya. Kita tidak ada yang sempurna ya. Moga-moga kita jadi orang yang berakhlak mulia ya. Jadi bergaullah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.